Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak Ustaz yang saya cintai, kaifa halukum fi hadzal sabah? Ya, alhamdulillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan melindungi kita semuanya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, pada hari ini kita akan membahas tentang sujud sahwi. Ya, membahas tentang sujud sahwi. Ya, sujud, ya, sahwi artinya lupa. Ya. Apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dituntut, ya, sujud yang dituntut untuk dilakukan di akhir sholat. Ya, sujud yang dituntut untuk dilakukan di akhir sholat untuk menambal kekurangan dalam sholat, untuk menambal, ya, untuk menambal kekurangan dalam sholat atau kelebihan. Apa? Halaman ini halaman 48. Ya, 48. Ya. Sujud sahwi adalah sujud yang dituntut untuk dilakukan di akhir sholat untuk menambal kekurangan dalam sholat atau kelebihan atau keraguan. Ya, jadi kalau ada yang kurang maka ditambal dengan sujud sahwi, atau kelebihan. Ya, rakaatnya seharusnya 3 rakaat, kelebihan. Ya, jadi 4 rakaat seperti halnya sholat maghrib, maka kelebihannya ini ditambal dengan sujud sahwi. Atau ragu, ya, sudah berapa rakaat aku ini, ya, maka yang jadi patokan itu ketika kita ragu adalah rakaat yang paling terendah yang kita yakini. Ya, itulah yang kita laksanakan. Ya, kita ragu, maka nanti di akhir sholat, ya, jadi sujud sahwi ini bisa dilakukan sebelum salam, 2 kali sujud. Ya, 2 kali sujud, ya, kita lakukan sebelum salam, atau juga bisa dilakukan setelah salam. Ya, setelah salam. Jadi kalau dikerjakan setelah salam, ya, kita sujud 2 kali. Ya, sujud, Allahu Akbar. Kita membaca bacaannya itu seperti halnya bacaan ketika sujud. Apa itu? Subhana rabbiyal a'la, atau yang lainnya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, bacaan-bacaan dalam sujud. Kemudian ya kita sujud, kemudian kita bangkit, Allahu Akbar. Duduk seperti duduk di antara 2 sujud, ya, tanpa membaca apapun. Ya, tanpa membaca apapun, atau boleh juga kita membaca seperti halnya bacaan di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud, yaitu membaca Rabbighfirli, ya, Rabbighfirli, atau Rabbighfirli warhamni, ya, Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini warzuqni, boleh. Dan juga boleh
diam. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Atau bacaan yang lainnya seperti halnya bacaan di dalam sujud. Kemudian kita takbir, Allahu Akbar, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, kemudian Assalamualaikum warahmatullah. Ya, itu. Jadi kalau sebelum salam dilaksanakan sujud sahwi, bisa sebelum salam atau setelah salam. Ya, jadi ini dia. Iya, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai. Jadi sebab-sebab sujud sahwi itu, ya, yang pertama karena kelebihan, yang kedua karena kekurangan, yang ketiga karena keraguan. Ya, ini sebab-sebab ada apa namanya kita melakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi menjadi wajib karena beberapa sebab. Jadi sujud sahwi itu menjadi wajib. Wajib melakukan sujud sahwi karena 5 hal. Ya. Wajib sujud sahwi karena adanya 5 sebab. Yang pertama, wajibnya sujud sahwi karena yang pertama menambah perbuatan dari jenis amalan dalam sholat. Ya, menambah. Yang pertama menambah perbuatan dari jenis amalan dalam sholat. Ya, contohnya kita menambah ruku. Menambah ruku itu sekali, ditambah sampai 2 kali rukunya. Atau menambah sujud. Sujudnya sampai 3 kali. Ya, menambah berdiri, menambah duduk. Ya, sekalipun ya durasinya, ya artinya walaupun hanya sebentar, ya. Iya, ya, walaupun hanya sebentar. Jadi kalau ada tambahan, ya, di dalam duduk kita, ya, dalam jenis amalan dalam sholat, maka kita wajib sujud sahwi. Ya, wajib bagi kita untuk sujud sahwi. Ini yang pertama, karena menambah, ya, perbuatan dalam sholat. Yang kedua, wajib sujud sahwi. Yang kedua adalah mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna. Mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna. Artinya misalkan sholat maghrib 3 rakaat, ini belum sampai 3 rakaat, ya, masih rakaat yang kedua langsung salam dia. Nah, ini, ya, ini wajib untuk apa? Untuk sujud sahwi, mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna. Kemudian yang ketiga, sujud sahwi itu wajib bagi kita adalah yang ketiga karena melakukan kesalahan bacaan yang mengubah makna karena lupa. Ya, melakukan kesalahan bacaan yang mengubah makna karena lupa. Ya, karena bila disengaja maka ini membatalkan sholat. Ya, jadi kalau kita membaca bacaan, ya, bacaan di dalam sholat mengubah maknanya, ya, karena lupa, ya, maka ini wajib sujud sahwi. Tapi bagaimana kalau
eh, dengan sengaja kita membaca bacaan yang mengubah makna dalam solat, ya, maka ini bisa membatalkan solat kalau dengan sengaja. Ya, jadi kalau kita lupa, ya, lupa dalam bacaan sehingga mengubah makna, maka karena lupanya kita itu, maka ini wajib sujud sahwi. Ya, kemudian selanjutnya, ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, selanjutnya yang keempat, wajibnya sujud sahwi itu karena meninggalkan salah satu wajib sholat. Ya, kemarin kita sudah membahas, ya, wajib-wajib sholat. Wajib-wajib sholat itu apa? Takbir, seluruh takbir. Selain takbiratul ihram, kalau antum lupa takbir ketika mau sujud atau takbir ketika ruku, lupa, wajib sujud sahwi. Karena apa? Takbir itu adalah wajib. Ya. Kemudian misalkan lupa mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ini kan wajib. Nah, sujud sahwi. Lupa membaca Rabbana walakal hamdu, ya, maka sujud sahwi. Ya, dia meninggalkan ini, dia tinggalkan ini, maka wajib sujud sahwi. Atau dia meninggalkan bacaan ketika ruku dan sujud, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la. Ya, atau dia meninggalkan ucapan Rabbighfirli di dalam duduk di antara dua sujud. Ya, kemudian meninggalkan tasyahud awal. Ya, meninggalkan duduk tasyahud awal. Ini wajib salat. Kalau kita tinggalkan wajib-wajib salat ini, ya, salah satunya yang tadi kita sudah bahas, yang sebelumnya sudah bahas tentang wajib-wajib salat, maka wajib kita untuk sujud sahwi. Ya, wajib bagi kita untuk sujud sahwi. Kemudian selanjutnya, yang kelima, wajibnya bagi kita untuk sujud sahwi adalah karena terjadinya kebimbangan dalam jumlah rakaat. Ya, bimbang, ya, pada jumlah rakaat. Nah, kalau ketika ada kebimbangan seperti ini, maka wajib bagi kita untuk melakukan sujud sahwi. Ya, sujud karena lupa. Nah, inilah 5 hal, ya, 5 sebab yang menjadi sebab bagi kita untuk melakukan sujud sahwi. Ya, jadi yang pertama tadi karena kita menambah perbuatan dalam sholat, ya, seperti menambah ruku, menambah i'tidal, menambah sujud, menambah duduk, ya, maka wajib kita sujud sahwi. Ya, kemudian yang kedua, wajib bagi kita untuk sujud sahwi karena kita mengucapkan salam sebelum sempurna sholat. Wajib ini kita untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian wajib bagi kita untuk sujud sahwi, kita melakukan kesalahan bacaan yang mengubah makna. Ya, ya, karena lupa, maka wajib sujud sahwi. Nah, kalau kita membaca bacaan yang mengubah makna dengan sengaja, maka ini bisa membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya, ya, sebab kita wajib untuk melakukan sujud sahwi adalah karena kita meninggalkan salah satu wajib sholat. Ya, sebagaimana yang tadi Ustaz sebutkan, wajib sholat seperti halnya seluruh takbir selain daripada takbiratul ihram. Ya, kemudian ucapan sami Allahu liman hamidah, kemudian ucapan Rabbana walakal hamd, kemudian bacaan ketika ruku,
dan sujud. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Kemudian bacaan ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli. Ya, kemudian duduk tasyahud awal dan bacaan tasyahud awal. Ini adalah merupakan wajib salat. Kalau kita tinggalkan, maka wajib bagi kita untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah sebab wajibnya bagi kita untuk sujud sahwi adalah karena adanya kebimbangan pada jumlah rakaat. Ya, adanya kebimbangan pada jumlah rakaat. Nah, kemudian anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, nah ini adalah sebab-sebab wajibnya kita melakukan sujud sahwi. Nah, kemudian kapan sujud sahwi itu dianjurkan? Jadi ada sujud sahwi yang dianjurkan. Kapan melaksanakan bahwa kapan sujud sahwi itu disunnahkan? Yaitu disunnahkan bagi kita untuk melakukan sujud sahwi ya apabila kita mengucapkan zikir yang disyariatkan, bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Misalkan ketika ruku baca Al-Quran pula, baca Al-Fatihah. Nah, ini dianjurkan untuk sujud sahwi. Atau ketika berdiri baca Subhana Rabbiyal Azim pula. Ya, atau Subhana Rabbiyal A'la. Atau membaca At-Tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ya, atau begitu juga terbalik-balik. Ruku dia baca bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Nah, ya, dia membaca zikir yang disyariatkan bukan pada tempatnya karena lupa. Ya, karena lupa, maka dianjurkan bagi kita, disunnahkan bagi kita untuk melakukan sujud sahwi. Ya. Ya, melakukan sujud sahwi. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, sebagaimana yang sudah Ustaz sebutkan bahwa tempat sujud sahwi itu adalah sebelum salam. Ya, dengan kita melakukan 2 kali sujud. Ya, kita mengucapkan Allahu Akbar, sujud, membaca Subhana Rabbiyal A'la atau Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian bangkit lagi takbir Allahu Akbar. Kemudian diam sejenak, ya, dengan tempo ya tuma'nina seperti halnya duduk di antara 2 sujud. Ya, atau boleh bagi kita sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bahwa duduk di antara 2 sujud dari sujud sahwi adalah membaca doa ya seperti halnya doa di antara 2 sujud, yaitu Rabbighfirli atau Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, boleh. Atau juga boleh diam, akan tetapi tuma'nina. Kemudian takbir lagi sujud, membaca Subhana Rabbiyal A'la atau bacaan sujud lainnya. Jadi bacaan sujud sahwi Subhana man la yanamu wa la yashu ini tidak ada sandarannya dari Nabi SAW. Ya, ini tidak ada sandarannya dari Nabi SAW. Dan bagi kita dan sebaiknya bagi kita untuk meninggalkannya. Ya, walaupun memang ini disebutkan oleh para ulama-ulama Syafi'iyah, akan tetapi permasalahannya tidak ada sumbernya. Ya, sumbernya dari Rasulullah SAW. Jadi bagi kita cukup dengan membaca bacaan ketika seperti halnya sama ketika kita sujud di dalam solat. Ya, kemudian takbir lagi Allahu Akbar, kemudian kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah, kemudian Assalamualaikum warahmatullah. Nah, begitu juga misalkan kalau kita mengerjakan sujud sahwi setelah salam, maka kita sujud 2 kali dengan duduk
seperti duduk di antara dua sujud, dan kemudian diakhiri dengan dua salam juga, dan diakhiri dengan mengucapkan salam juga, mengucapkan salam juga. Jadi mengucapkan salamnya dua kali, ya, dua kali. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, nah inilah pembahasan kita tentang sujud sahwi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dari anak-anak Ustaz mengenai sujud sahwi. Ada pertanyaan? Ada yang tidak paham dari apa yang Ustaz sampaikan? Memang ya, ini yang telah pembahasan kita tentang masalah sujud sahwi ini. Jadi sujud sahwi ini ada yang wajib ya kita lakukan. Kalau kita nggak lakukan sujud sahwi, ya, dengan sebab-sebab yang menjadi wajib bagi kita untuk sujud sahwi, maka tidak sah. Ini bisa menyebabkan salat kita tidak sah. Ya, seperti halnya menambah ruku, ya, dan sebagainya. Maaf Ustaz, ini bisa menyebabkan seseorang itu berdosa. Menyebabkan seseorang itu berdosa. Ya, menyebabkan seseorang itu berdosa. Karena bisa jadi dia menambah-nambah, atau bisa jadi karena kekurangan, ya, hal-hal yang wajib, ya. Jadi ada yang wajib, jadi wajib, ya. Jadi wajib ini salah Ustaz, bukan tidak sah, ya. Kalau seseorang meninggalkan sujud sahwi, yang mana wajib baginya untuk melakukan sujud sahwi karena sebab yang mewajibkan dia untuk sujud sahwi, maka kalau dia tinggalkan sujud sahwi, ini menyebabkan dia berdosa, ya. Ya, ada pertanyaan? Ya, bisa dipahami ya anak-anak Ustaz ya? Paham kan? Ya, kalau sudah bisa dipahami tentang sujud sahwi ini, mungkin ini saja pembahasan yang bisa Ustaz sampaikan tentang sujud sahwi. Ya, pelaksanaannya paham kan? Ya, pelaksanaannya bagaimana melaksanakannya, ya, jangan sampai lupa ya. Ya, mungkin ini saja bisa Ustaz sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.